warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Resi Fitirta Malaksniki, dalam acara talk show kesehatan yang diadakan RSI Gonalegi. Dalam kesempatan kali ini, talk show kesehatan bertemakan nyeri neuropati yang akan disampaikan langsung oleh dokter spesialis saraf di RSI Gonalegi, yaitu Dr. Lucky Santi, SPSM Biomed. Dan jadwal praktek Dr. Lucky Santi, SPS M Biomed di RSI Gonalegi pada hari Selasa dan Kamis mulai pukul 12 siang sampai selesai. Tak lupa acara kali ini RSI Gonalegi bekerja sama dengan PT Novel dari divisi Venus. Dalam masa pandemi sekarang, maka dari itu talk show kesehatan diadakan secara online, yang mana nantinya talk show ini akan ditayangkan di RSI GTV dan juga YouTube RSI. Dan talk show kali ini telah memberlakukan protokol kesehatan, di mana saya dan juga Dr. Lucky Santi menerapkan physical distancing dan juga kami menggunakan APD, yaitu masker KN95. Langsung saja ya Dok ya. Iya, dalam kesempatan kali ini tentang nyeri neuropati. Mungkin dari Dr. Lucky bisa disampaikan apa itu nyeri, apa itu perbedaan dengan nyeri neuropati itu seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tim RSI Gonalegi. Jadi di sini kita akan berbicara tentang nyeri. Nyeri itu sendiri sudah sering dialami oleh hampir setiap manusia ya, karena kita semua punya reseptor nyeri. Nyeri itu apa sih? Yaitu nyeri adalah suatu perasaan subjektif kita yang tidak nyaman dan kadang disertai gangguan emosional juga, sampai kita merasakan itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan nyeri sendiri ada yang bisa bersifat adaptif dan juga bersifat maladaptif, artinya bisa untuk protektif kita dan juga sebagai rasa yang memang penyakit, maksudnya maladaptif. Adapun nyeri neuropatik, mungkin orang sering tidak begitu familiar dengan istilah apa sih Dok itu nyeri neuropatik gitu ya. Jadi nyeri neuropatik itu merupakan nyeri yang terjadi karena gangguan, baik itu gangguan secara fungsional maupun primer pada jaringan saraf. Nah, seperti keluhan kesetrum, kebal atau tebal, kemudian seperti kebas dan seperti terbakar, kalau disentuh sedikit langsung rasanya seperti kesetrum, itu semua merupakan salah satu nyeri neuropatik. Perbedaan sendiri antara nyeri dan nyeri neuropati itu seperti apa dokter? Apa semua nyeri itu bisa disebut dengan nyeri neuropati atau bagaimana? Iya, jadi kalau nyeri itu sendiri secara mekanisme bisa dibedakan menjadi 3, ada nyeri nosiseptif, ada nyeri neuropatik, dan juga ada nyeri nosiplastik yang terbaru. Kalau nyeri neuropatik yang seperti saya sebut tadi, jadi sifatnya dia seperti ada rasa panas, kesetrum, gelinggingan, tebal. Sedangkan kalau nyeri yang nosiseptif itu nyeri yang disebabkan karena kerusakan jaringan yang langsung, seperti misalnya kita kena luka tusuk, berdarah, kemudian kita kena peniti, atau mungkin ketika kita disilet karena operasi seperti itu semua adalah nyeri yang sifatnya bersifat akut. Kemudian di situ ada nyerinya memang sesuai dengan lokasi, kemudian ada kita bisa menunjuk, oh iya misalnya nyeri tusuknya di jari ini nyerinya. Sedangkan nyeri neuropatik itu kadang kita tidak bisa menunjukkan, ya semua tangan ini Dok, seperti kerasa kesetrum, kemudian kesetrumnya juga biasanya menyerang ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki. Kadang kalau nyerinya karena saraf yang terjepit, nyerinya bisa menjalar. Terus sifatnya kronis, artinya lama, bisa lebih dari berbulan-bulan seperti itu. Untuk penyebab sendiri dari nyeri neuropati itu seperti apa dokter? Ya, penyebabnya itu bisa kita bedakan menjadi 2, dari saraf tepi dan saraf pusat. Kalau dari saraf tepi, misalnya seperti kasus-kasus yang paling sering itu adalah kasus diabetes mellitus kencing manis. Jadi pasien dengan kencing manis sering sekali merasakan gangguan pada kedua ujung tangannya, terasa gelinggingan, tebal, nggak nyaman gitu. Kemudian dari misalnya pos operasi, misalnya kita habis operasi gigi, tiba-tiba terasa tebal di sisi wajah. Nah, kemudian juga ketika kita habis jatuh lama
terasa panas dok di sini di sekitar panggul sampai ke menjalar ke kaki. Nah, kemudian juga bisa dari defisiensi atau kekurangan vitamin B12. Kemudian dari sistem saraf pusat bisa karena stroke, karena penyakit autoimun seperti multiple sclerosis, tumor, atau malformasi vaskular atau gangguan pembuluh darah. Dari penjelasan dokter Luki nih, sebenarnya nyeri neuropati ini bahaya bukan sih dok sama untuk kesehatan kita? Iya, kalau dari selama ini pasien-pasien yang datang ke poli, hampir setiap saya praktek itu mesti saya temukan ada pasien yang mengalami nyeri neuropatik. Jadi kalau berdasarkan literatur sih hampir 5-8% ya secara insidensi. Untuk bahayanya sendiri, sebenarnya nyeri neuropatik ini tidak mengancam nyawa, cuman dia mengganggu sekali aktivitas harian dia. Jadi orang yang datang, apalagi orang dengan nilai ambang nyerinya yang sangat rendah, di mana dia mudah sekali merasakan nyeri, jadi seperti kena sedikit, misalnya kena sedikit sentuhan dia terasa nyeri sekali, itu masing-masing orang berbeda-beda Mbak. Nah itu akan mengganggu sekali aktivitas harian dia. Dok, ini saya sangat terganggu dengan rasa geringgingan ini, kesemutan ini, panas ini, saya nggak kuat dok, misalnya seperti itu. Nah makanya mereka butuh sekali konsultasi dengan tim neurologi kita. Untuk cara menanganinya ini dokter, berarti kalau misalnya ini saya lagi kesemutan berarti saya lagi nyeri neuropati ya dok ya? Misalnya saya duduk kesemutan berarti lagi nyeri neuropati. Itu cara menanganinya seperti apa dokter? Untuk cara menangani nyerinya? Nah kita pastikan dulu kesemutannya seperti apa Mbak, karena kan kita berbicara tentang nyeri neuropatik pada sistem saraf. Nah saraf sendiri itu kan ada saraf tepi, ada saraf pusat, jadi kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Sebelumnya kita cari penyebabnya, apakah memang dia termasuk karena saraf tepinya atau saraf pusat. Kemudian kita tanyai, ada namanya questionnaire ID pain scale. Jadi di situ kita melakukan pemeriksaan seperti semacam kuesioner yang di situ ada 6 pertanyaan. Yang pertanyaannya seperti rasa tebal, geringgingan, kesemutan, terasa panas, terbakar. Kemudian tidak disertai adanya nyeri sendi, dan kalau disentuh sedikit terasa nyeri yang sangat hebat. Nah kalau skornya 5, masing-masing positif 1, maka dia lebih dari 2 sudah termasuk nyeri neuropatik. Jadi kalau Mbak Eci misalnya, dok saya kesemutan, ya termasuk memang neuropatik, tapi bisa disembuhkan asalkan posisi lifestyle. Jadi untuk mengatasinya kita harus mengetahui dulu, misalnya kasusnya yang paling sering itu saraf terjepit, saya ceritakan ya sebagai misal. Kalau misalnya saraf terjepit itu paling sering karena orang sering mengangkat berat sehingga dia menimbulkan nyeri yang sangat hebat di punggung sampai dia menjalar ke kaki. Nah biasanya juga disertai rasa kesemutan. Seperti itu kita harus terapi, kita kasih obat yang sesuai, obat untuk menghilangkan nyerinya itu bisa dari golongan non steroid, bisa golongan celecoxib, juga bisa dari golongan opioid kalau misalnya sudah parah ya derajatnya. Kemudian kita tambah dari golongan anti, misalnya golongan pregabalin, gabapentin, seperti itu. Intinya juga kita jangan lupa kita informasikan ke pasien untuk jangan mengangkat berat-berat, kemudian jangan melakukan manipulasi yang berlebihan pada punggung, seperti dipijat, kemudian dia seperti terlalu lama menyetir sepeda motor. Intinya kalau duduk pun juga ada caranya, kita harus menginformasikan tentang cara lifestyle-nya dia, bagaimana dia posisinya waktu duduk, posisi dia waktu tidur, kemudian posisi dia waktu mengangkat barang. Nah itu kita informasikan semua. Kemudian dilanjut kalau misalnya masih dirasa nyeri, kita langsung konsultasikan juga dengan tim rehabilitasi medik. Dan tak lupa biasanya pasien mengalami gangguan emosi, sulit tidur, cemas. Nah itu kita berikan juga obat anti cemas dan untuk mengurangi emosinya itu Mbak. Jadi kita menerapinya secara komprehensif seperti itu. Gini dokter, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah ya dok ya. Kapan sih kalau misalnya kita merasa nyeri itu harus konsultasi ke dokter? Soalnya kan di masyarakat awam itu biasanya kayak misalnya kesleo, aduh pijat aja, nggak usah ke dokter kayak gitu. Mungkin bisa disampaikan dokter kapan pemirsa di rumah merasakan seperti ini harus konsultasi ke dokter. Iya, jadi ada istilahnya kalau di kita itu ada red flags-nya nyeri, red flags tanda bahayanya nyeri. Dimana kalau sudah masuk tanda bahaya nyeri itu mereka atau
manusia atau pasien penderita sebaiknya konsultasikan ke tim saraf karena berbahaya gitu ya, namanya red flag bendera merah. Apa saja itu? Kalau ada panas Mbak, ada panas badan, kemudian nyeri punggung yang hebat sekali atau nyeri kepala yang hebat sekali, kemudian nyeri yang sampai disertai gangguan fungsional, jadi misalnya sampai nggak bisa jalan seperti itu, kemudian nyeri yang sangat istilahnya sampai ada gangguan otonom seperti tidak bisa berak, tidak bisa kencing seperti itu, nyeri yang kadang juga sampai membuat pasien tidak bisa bangun tidur. Nah itu sebaiknya jangan langsung diterapi sendiri, dipijat sendiri, atau kemudian dilakukan seperti minum obat-obatan dari warung. Itu nanti salah, karena salahnya begini, nanti bisa menimbulkan keluhan yang lain. Misalnya kalau dipijat dia tambah post trauma, tambah ototnya memar semua, padahal dalam kondisi peradangan akut misalnya. Jadi datang ke kita sudah dengan kondisi nyeri yang sangat hebat, padahal sebelum dipijat itu enggak senyeri ini dok. Nah seperti itu. Atau mungkin kalau beli obat warung tanpa dimonitor atau dikonsultasikan dulu ke tim dokter spesialis saraf misalnya, itu bisa terjadi gangguan lambung, kemudian dia mutah-mutah karena dia juga tidak tahu efek samping dan kandungan dari obat yang dimaksud. Sebaiknya memang kalau ada nyeri harus segera kita stop juga, karena nyeri yang kita biarkan itu juga akhirnya nanti menimbulkan nyeri yang kronis. Nyeri yang kronis tadi bisa sampai nyeri neuropati, kemudian nyeri yang sifatnya sulit untuk dikembalikan lagi. Nah untuk itu memang kita begitu nyeri sebaiknya langsung konsultasikan kepada tim kita, tim dokter spesialis saraf gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lagi kesleo kayak gitu nggak boleh langsung dipijat ya dok ya, malah Iya. itu bahaya ya dok ya. Iya, sebaiknya kompres es batu dulu penanganan iya. pertama, kemudian minum anti nyeri, konsultasikan ke kita sesegera mungkin. Di kita kan bisa ada tim WA itu ya Mbak ya. Oh iya, WhatsApp, ada komunitas ya. Ya komunitas itu biasanya kita saling informasikan bagaimana kita menangani nyeri dan sebagainya gitu. Untuk cara mencegah nyeri neuropati itu seperti apa dokter? Pertanyaannya baik, karena tadi saya sudah sebutkan ketika kita sudah nyeri, biar dia tidak menjadi suatu nyeri yang hebat, nyeri yang kronis, maka kita harus segera konsultasikan ke tim dokter saraf untuk kita berikan terapi yang sesuai dengan obat-obatan, dengan menginformasikan gaya hidup yang sesuai dengan dia gitu. Pokoknya kita cari dulu penyebabnya apa, terus kita sesuai dengan terapi sesuai dengan penyebabnya. Untuk penanganan pertama di rumah berarti mungkin dikompres air dingin tadi ya dokter ya? Iya, oh es iya. batu atau air dingin. Terus istirahatkan, jangan dipakai aktivitas yang berlebihan dulu, jangan dipijat, jangan dimanipulasi, intinya itu Mbak. Yang penanganan pertama. Kemudian segera hubungi kita, dan di era pandemi ini saya sarankan memang kan sekarang banyak sekali penderita COVID yang OTG itu yang di luar tanpa maskeran. Sedangkan di rumah sakit ini kita kan lebih menjaga APD kita, lebih menjaga masker, kemudian menjaga jarak. Kita juga cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Artinya kalau menurut saya lebih aman kita datang ke rumah sakit yang memang sudah kita lakukan protokol kesehatan. Kita pisahkan pasien yang isolasi yang memang sudah terkonfirmasi dengan yang tidak. Jadi menurut saya tidak perlu takut ke rumah sakit. Kalau memang bergejala monggo silahkan ke rumah sakit atau RSI Gondang Legi. Ini tim kita insya Allah selalu siap gitu Mbak. Siap dokter. Ini juga ada satu pertanyaan nih dok, dari mungkin pasien dari dokter Luki. Sebentar ya dok, saya bacakan dulu. Ini ada dari Ibu Suliati dari alamat Bantur, tapi ini sedikit nyelenceng. Ya dari tema dokter, tidak apa-apa ya dok ya. Tidak apa-apa. Iya. Ini dokter, assalamualaikum Ibu dokter spesialis saraf. Saya ada keluhan mah atau asam lambung yang sudah mencapai GERD dan eksit. Yang jadi keluhan selalu merasakan mual kembung, masuk angin, sering pusing, kadang sampai vertigo. Apalagi kalau pas kaget atau cemas semakin kuat rasa mual-mualnya. Terima kasih atas jawabannya. Iya, jadi banyak sekali memang keluhan nyeri yang disertai dengan mual, muntah, karena di otak kita ketika kita mengalami cemas, stres, itu kan otak kita akan mengeluarkan hormon kortisol itu tadi Mbak. Ya, hormon kortisol tadi itu akan dia menyebar, salah satunya efeknya ke lambung kita. Jadi dia akan meningkatkan produksi asam lambung. Sehingga
seakan-akan mual muntahnya tidak tertangani. Intinya kita harus cari dulu penyebab mual muntahnya itu dari mana. Kalau memang betul karena dari berlebihannya hormon kortisol tadi, maka kita memang butuh terapi untuk anti cemasnya itu. Kemudian selain menangani untuk mahnya sendiri, kita juga akan kerjasama dengan dokter penyakit dalam. Kemudian kita tangani juga kecemasannya. Biasanya kita juga kerjasama sama tim psikiatri. Jadi memang kalau mengobati penyakit itu memang kita holistik keseluruhan dan kita libatkan semua tim dokter di RSI. Terus untuk ibu misalnya ada pikiran yang negatif, segera dipositifkan. Artinya gini, sering pasien datang ke kita itu, dok kenapa sih dok nyeri saya itu tidak sembuh-sembuh, kok terusan seperti itu, kadang saya itu cemas. Nah kita berusaha make sure ke pasien, berusaha meyakinkan pasien bahwasanya namanya ini terapi behavior kognitif, Pak. Jadi kita mengubah persepsi pasien yang tadinya negatif ke positif. Kita berikan dia kepercayaan. Ini loh sebenarnya penyakit ini ringan, Bu. Penyakit ini sebenarnya tidak berat, tidak seperti stroke atau tidak seperti tumor yang berat gitu. Jadi pastikan bahwa dia merasa nyaman, kemudian dia merasa penyakit itu bisa sembuh. Nah itu memang butuh teknik-teknik komunikasi yang baik ke pasien supaya pasien bisa relaksasi, bisa mengurangi kecemasannya tadi sehingga berpengaruh ke nyerinya jadi semakin berkurang. Karena antara struktur otak yang pusat emosi di sistem limbik dengan pusat nyeri yang di talamus sentral itu sendiri saling berkaitan. Makanya kita nggak bisa memisahkan antara yang tadi saya sebut di awal, gangguan nyeri sama gangguan emosi saling berkaitan, seperti itu. Demikianlah penjelasan tentang nyeri neuropati dari dokter spesialis saraf dari RSI Gonalegi, Dr. Lukisanti, SPSM Biomed. Bagi pemirsa yang masih belum puas nih jawaban dari Dr. Luki atau masih kepo apa sih nyeri itu, bisa langsung bertanya ke dokter spesialis saraf kami, Dr. Luki ataupun dokter yang lainnya di RSI Gonalegi, yang mana jadwal Dr. Luki hari Selasa dan Kamis jam 12 siang sampai selesai. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, 3M jangan lupa, tetap pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan pakai sabun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.